Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke kan kawan, di kesempatan kali ini kita berulang kali melakukan panen ikan gurami ya kan kawan ya. Ini kita sedang melakukan penyortiran ikan. Ini ikan-ikannya mau kita kirim ke Kota Medan ya kan kawan ya. Salah satu restoran di Kota Medan. Oke kan kawan, ini cara kami ya dalam menyortir ikan. Seperti ini ya cara ikan kawan ya. Setelah ikan kita panen dari kolam, lalu kita karantina kan di keramba, lalu baru bisa kita sortir yang mana ikan yang mau kita kirim ke restoran dan yang mana ikan yang mau dikirim ke rumah-rumah makan ya kan kawan ya. Ada dua varian ya kan kawan ya. Biasanya kalau restoran itu dia mengambil ikan yang 1 kilo 2 ekor ya kan kawan ya. 1 kilo 2 ekor. Dan kalau rumah makan dia biasanya permintaan 1 kilo 3 ekor. Seperti itu kan kawan ya. Jadi ini kita sortir, kita pilih ya, yang mana yang sekilo 2 dan mana yang sekilo 3 ya kan kawan ya. Tapi lebih banyak kita yang sekilo 2 ya kan kawan ya. Karena yang sekilo 3 ini rumah makannya lesehan seperti itu ya kan kawan ya. Dia permintaannya tidak terlalu banyak ya kan kawan ya. Maka dari itu agen kita ini ambil dia per minggunya sekitar 200 kilo. Per minggu sekitar 200 kilo diambil dia ya. Oke kan kawan-kawan, saya mau cerita sedikit nih ya, buat kawan-kawan pembudidaya ikan gurami atau pemula ya. Kalau sudah berani berbudidaya ikan gurami ini, berani budidaya gurami, berarti udah siap rugi ya, udah siap rugi. Itu harus ada juga ya di dalam mental kawan-kawan ya. Jangan mentalnya maunya untung aja ya. Tapi kalau udah berani budidaya gurami nih, berarti udah berani rugi. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya katakan begitu? Karena prosesnya sangat panjang. Ya kan kawan ya, karena proses yang sangat panjang ya kan kawan ya. Kenapa saya bilang proses sangat panjang? Karena gurami ini spesial, panen dia paling cepat itu 9 bulan. Paling cepat 9 bulan kan kawan. Tapi dengan benih 1,5 inci ya. Dengan benih 1,5 inci itu pun di kolam tanah dengan sistem air resirkulasi atau air yang bergerak, air jalan ya. Itu kalau ada yang bilang YouTuber lain bisa panen lebih cepat dari 9 bulan, itu hoax ya, itu hoax. Jadi buat kawan-kawan, kalau dia bibit 1,5 inci dengan sistem kolam tanah ya, dengan air yang jalan, sistem sirkulasi, itu panennya 9 bulan ya kan kawan ya. Kalau ada yang bilang 8 bulan itu hoax, itu tidak benar ya kan kawan ya. Jadi saya bilang tadi kan, berani budidaya gurami berarti sudah berani untuk rugi. Karena tadi proses tadi, yang pertama jangka waktu panen yang lama. Jangka waktu panen yang lama ya. Apalagi kalau kita punya kolam terpal, itu kolam terpal lebih lama lagi, mau sampai 10 bulan. Kadang pun bisa sampai 11 bulan kalau kita melakukan perawatan airnya tidak intensif. Seperti itu kan kawan. Jadi sudah berani budidaya gurami berarti sudah berani rugi. Di waktu kita udah kalah ya. Satu, di waktu kita sudah kalah karena terlalu lama panennya ya kan kawan ya. Dan yang kedua, ini masalahnya di penyakit ya. Di penyakit ikan gurami kita ini. Ada beberapa penyakit yang sangat berbahaya ya. Ada beberapa penyakit yang sangat berbahaya untuk ikan gurami kita ini. Jadi gimana kita cara merawatnya ya? Oke, yang pertama, begitu benih kita tebar kita katakan dulu di kolam tanah ya. Begitu gurami kita tebar di kolam tanah tanpa kita berikan kerambah ya di kolam tanah itu,
otomatis kalau di kolam tanah ada hama ikan gabus ya kan kawan ya. Ada hama ikan gabus. Itu otomatis ikan-ikan kita sudah pasti berkurang, sudah pasti dimakani oleh ikan-ikan gabus itu. Jadi itu sudah jadi kendala ya di awal. Kalau kita asal tebar aja untuk pemula, asal main tebar aja, udah itu benih udah pasti berkurang, banyak ya. Nah, itu satu ya kan kawan ya. Di situ kita sudah rugi. Nah, yang selanjutnya, kerugian selanjutnya kalau kita itu kan, kalau biasanya kalau pemula dia ingin buru-buru atau ingin cepat ikan itu besar. Jadi dia memberikan pakannya atau memberikan peletnya dia terlalu banyak ya kan kawan ya. Nah, itulah yang membuat pecah sisik atau perutnya pecah ya kan kawan ya. Seperti pecah empedu juga dia. Nah, jadi itu kerugian kedua untuk pemula yang terlalu banyak memberikan pelet, yang terlalu ambisinya terlalu besar dalam memelihara ikan gurami ini. Ambisinya nggak bisa terlalu besar kita nih dalam memelihara ikan gurami ini. Tadi yang pertama hama ikan gabus, yang kedua untuk pemula nih memberikan pakan peletnya terlalu banyak, jadi perutnya pecah, banyak angka kematian ya. Di situ dia banyak angka kematian. Jadi perlu saya tegaskan juga untuk kawan-kawan yang baru merintis atau baru memulai dalam berbudidaya ikan ya, mau ikan apapun sebetulnya sama pada intinya. Kalau kita terlalu berambisi, ingin cepat ikan kita besar, langsung kita berikan makan yang sesuka-suka hati kita, jadi dia bisa menyebabkan kematian massal ya, itu perlu kawan-kawan ketahui juga. Maka dari itu sebenarnya gurami ini sangat mudah, sangat gampang ya kan kawan ya. Kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, bisa sampai panen. Mudahnya kenapa saya bilang? Karena ini ikan gurami kan dia makannya bisa pakai pakan makan alternatif. Jadi untuk colokan pakan peletnya kita itu tidak terlalu banyak, jangan terlalu full kali. Tetap kita selingi dengan daun-daunan itu. Jadi angka kematian itu berkurang. Nah, di situ kita sudah berani budidaya gurami, berarti sudah siap untuk rugi. Kalau kita tidak bisa mengatasi masalah-masalah atau prosesnya, menjalani prosesnya ya kan kawan ya. Terus yang selanjutnya, kalau di kolam tanah ini perlu kawan-kawan ketahui juga, itu anak kodok ya atau kecebong itu pun hama untuk ikan gurami kita. Nah, kadang banyak juga kan petani gurami pemula nih yang belum tahu apa aja sih hama-hama yang ada di kolam tanah itu. Apa aja sih hama-hamanya kan gitu. Nah, itu kecebong pun jadi hama untuk ikan gurami kita, perlu kawan-kawan ketahui. Atau kodok ya, anak kodok itu ya. Jadi kalau nampak itu di pinggir-pinggiran kolam itu harus dibasmi. Itu hama juga ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengatasi, menguasai setiap prosesnya, mudah-mudahan ya kan kawan ya, mudah-mudahan ambisi kita tuh jangan terlalu besar, jangan terlalu kita lihat orang yang udah bisa merekrut lah, kalau dibilang merekrut dalam berbudidaya gurami ini. Kita tidak bisa sama, tangan kita beda sama tangan yang udah berjalan dengan mereka yang sudah berjalan ya, seperti itu kan kawan ya. Maksudnya apa? Mereka yang sudah berjalan itu, katakanlah seperti saya yang sudah berjalan ini beda dengan tangan kalian, karena kawan-kawan pun tidak mengetahui betapa sulitnya ya dalam berbudidaya gurami ini untuk merintisnya itu tadi. Bukan langsung kita dalam berbudidaya gurami ini bisa langsung berhasil gitu, tidak. Banyak juga problem-problem atau trouble yang kita alami dulu, seperti kematian tadi. Banyak juga ya kawan-kawan ya. Kita kan mengalami dari kematian ikan, itulah yang kita pelajari ya kawan-kawan ya. Trouble seperti itu yang kita pelajari. Jadi mudah-mudahan sekarang ini ya kita sudah bisa sedikit lah ya menanganinya. Jadi mudah-mudahan bisa terus kita melakukan panen ikan. Pun sampai sekarang ini kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya dengan sistem panen per 1 bulan sekali. Jadi kita sudah mendapatkan sampai
titik yang sekarang ini bisa panen sampai 1 bulan sekali ya kan kawan ya. Ini sangat susah merisetnya ya kan kawan ya. Merisetnya sangat susah. Karena apa? Kolam kita ini sangat berisiko sebenarnya kan kawan. Sangat berisiko dikarenakan ini kan kolam kita ini kalau bisa dikatakan airnya kan jalan terus ya kan kawan ya. Airnya jalan terus. Jadi ke semua kolam ini pusatnya ada di satu titik air. Jadi kalau misalkan satu kolam kena penyakit, ini semua kena penyakit. Nah, seperti itu kan kawan ya. Kalau di kolam tanah nih ya, dengan air sistem sirkulasi ini, jadi kita sebenarnya nggak bisa kita sepelekan juga. Maksudnya jangan, walaupun kualitas air terbaik di Medan Sumatera Utara ini, tapi kita harus mengecek juga ya pH airnya ini ya. Ada juga tips-tipsnya kan kawan ya. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang satu kolam dia kena penyakit, ini bisa kena semua, bisa kena ke semua kolam. Jadi risikonya sebenarnya sangat tinggi. Tapi karena kita yakin, kita riset biar supaya bisa panen setiap bulan, biar bisa bergilir seperti itu. Jadi riset inilah kita buat ya. Kita buat. Jadi misalkan ada satu kolam awal masuk air itu, kolam awal masuk air, katakan satu kolam kena penyakit. Itu langsung kita stop air yang dari kolam pertama. Kita ambil dari kolam yang lain lagi. Kita sampai titik ini sudah bisa menghandle. Seperti itu kan kawan. Jadi begitu masuk ke air kolam pertama, maka dari itu di kolam kita ini air masuk di kolam paling ujung ya. Air masuk di kolam paling ujung. Jadi dari situlah kita memantaunya ya. Memantau tadi. Jadi kita pantau di kolam paling ujung itu. Apabila di satu kolam itu terkena penyakit ataupun ada yang mati, itu langsung kita stop airnya. Tidak kita alirkan ke kolam yang nomor 2 atau nomor 3 dan yang selanjutnya. Itu kita stop ya kawan-kawan ya. Langsung kita cari air yang dari tempat yang lain, dari kolam lain. Jadi kita harus bisa memikirkan sampai ke titik yang sekarang ini. Jadi sebenarnya kita sudah pernah mengalami juga ya kan kawan ya. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena kita sudah mengalami dengan satu kolam yang kena penyakit, kolam yang lain-lainnya kena juga. Jadi gimana cara penanganannya? Ya seperti itu. Setelah masuk ada yang sakit, langsung airnya kita alihkan. Langsung kita alihkan ya. Kita harus bisa menyetel air itu juga tadi. Jadi buat kawan-kawan pemula ya, ketika kawan-kawan sudah berani berbudidaya gurami, berarti Anda sudah siap untuk rugi ya. Berarti sudah siap untuk rugi. Kalau kita mendapat keuntungan itu bonus ya kawan-kawan ya, itu bonus. Jadi kita memang harus waspada ya, waspada, harus telaten. Kalau kata orang Jawa harus gelatuk lah, telaten lah gitu. Ya kawan-kawan ya. Oke, mungkin penjelasannya bisa dimengerti ya kawan-kawan ya, bisa dimengerti ya, penjelasannya bisa bermanfaat ya buat kawan-kawan ya. Jadi nggak asal aja dalam berbudidaya gurami ini, nggak asal alah bisanya itu, berhasilnya itu, alah bisa panennya itu. Tapi proses-prosesnya itu memang harus waspada kita. Kadang gini yang saya bilang, kalau di kolam terpal saya ya, kalau di kolam terpal saya, kolam diameter 3, saya tebar 650 ekor kan gitu. Saya tebar 650 ekor. Itu kalau di tempat saya kadang nih ya. Jadi saya ini buka-bukaan aja nih. Maksudnya gini, ada banyak subscriber saya yang nanya, "Bang, pergantian air dari tebar benih sampai berapa bulan baru bisa ganti?" Ya, kalau saya kadang sampai 4 bulan, 5 bulan gitu kan kawan ya. Oke, rata-rata kita katakanlah 5 bulan. Bisa sampai 5 bulan ya, dari tebar sampai 5 bulan. Tapi ada juga beberapa kolam yang tidak tahan kan kawan. Yang tidak tahan sampai 5 bulan. Kadang ada sampai 3 bulan aja dia itu sudah tidak mau makan. Itulah dia trouble-nya. Maksudnya gini, kalau buat kawan-kawan itu nggak mesti sampai 5 bulan gitu, nggak mesti kita egois, kita fermentasi dengan airnya, dengan air kolam, dengan E4, dengan apa segala macam itu kan. Kita fermentasi sistem biobloknya, lalu kita paksakan sampai 5 bulan, itu tidak bisa kan kawan. Ada kadang di kolam itu yang bermasalah, entah nggak tahu kita kenapa ya gitu ya.
Padahal di kolam lain itu bisa bertahan, tapi kalau di kolam ini tidak bisa gitu. Nah, seperti itu. Itu kita nggak boleh egois. Ya, jangan kita sama-samakan seperti itu kan kawan ya. Jangan egois lah intinya. Harus tetap kita ganti. Kita buang aja air habis kalau sudah ikan itu progresnya tidak mau makan itu. Jadi kawan-kawan ini jangan memikirkan, maksudnya jangan memikirkan semua dari perkataan saya gitu loh. Maksudnya harus bisa menyikapi sendiri gitu, biar supaya lebih dewasa gitu maksud saya ya kawan-kawan ya. Ini kok nggak bisa bertahan, maksudnya ikannya kok bisa kena sakit, ataupun ikannya kok bisa, ataupun lah kok bisa nggak makan gitu, nggak mau makan. Nah itu langsung aja buat perlakuan. Jangan semua itu apa ya kan, maksudnya jangan semua itu harus bertanya. Maksudnya tindakan itu harus ada tindakan sendiri. Nah itulah, kita harus memiliki tindakan sendiri. Oke kan kawan ya, mungkin dapat dipahami, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya penjelasan dari saya, dapat dimengerti ya kan kawan ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Salam sukses dari saya, pengusaha muda. Besok kita lanjut lagi, masukkan video lagi yang muda yang berkarya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.